Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Hai teman, di malam yang dingin ini, kita harus menjaga domba-domba kita. Betul teman, bersyukur kita masih bisa mengembalakan domba-domba kita, walaupun waktunya tidak pas. Saat yang lain tidur, kita malah bekerja. Demi sesuap nasi buat keluarga kita tentunya. Iya, nasib jadi gembala. Sudah, lupakan nasib kita. Ayo semangat. Yang penting domba jagaan kita sehat dan gemuk. Itu, lihat Sindut. Kelihatan gelisah. Mungkin perlu sesuatu. Iya, ada apa ya? Coba saya lihat Sindut dulu. Ini, minum air dulu. Lalu cuci muka biar kita tidak mengantuk, menjaga domba dari serangan singa atau penjahat yang mau mencuri. Hah? Singa? Kalau manusia, aku berani. Tapi kalau singa, kamu aja deh. Kamu ini penakut. Singa aku usir dengan tangan kananku. Penjahat aku lawan dengan tangan kiriku. Tidak mau. Besok aku mau kerja di siang hari. Kamu gantian jaga di malam hari lagi. Nah aja yang lain tidur, aku harus masih bekerja. Mana bisa. Tuhan kita sudah membuat jadwal yang adil. Tentu bisa. Kemarin aku sudah menggantikan jadwal jaga malammu. Jadi besok gantian kamu yang jaga malam. Banyak alasan. Kamu takut kan kalau jaga malam? Apa kamu bilang? Sudah. Kita sesama gembala, jangan berkelahi. Tugas kita sama. Waktu kita bekerja juga sama di malam hari. Betul kan? Betul? Tapi ini harus diselesaikan supaya jelas pembagian jadwal kerjanya. Betul tidak? Betul. Bukankah sudah jelas kalau besok kamu yang jaga malam lagi? Betul kan? Betul. Kamu dari tadi bilang betul. Yang betul yang mana? Tenang. Ada apa nih? Kok ada cahaya yang terang di malam yang gelap ini? Ayo, kita lari. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Teman-teman, ayo kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayo, tapi bagaimana dengan domba-domba kita di sini? Kita tinggalkan sebentar. Kiranya Tuhan yang juga menjaganya. Kalau ada singa gimana? Iya, kalau domba kita ada yang hilang, kita bisa dimarahi bos dan gaji kita bisa-bisa dipotong. Pesan malaikat ini lebih penting. Ayo kita berangkat. Ayo, kita bersiap. Para gembala segera bergegas meninggalkan kambing domba mereka, pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh malaikat untuk menemui bayi Yesus itu.
Mereka dalam perjalanan akan menemui sang gembala agung. Ada tertulis seperti seorang gembala. Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ayo, kita harus segera pergi menemui bayi Yesus itu. Ayo pergi. Emangnya kamu tahu mau pergi kemana? Apakah kalian mendengar dan masih ingat apa yang dikatakan oleh malaikat tadi? Tentu aku ingat, di kota Bethlehem kan? Bayi itu terbungkus dengan kain lampin, dan bayi itu terbaring dalam palungan. Benar sekali. Sudah jelas kan? Berarti kita mencari kandang yang ada bayi di dalam palungan di kota Bethlehem. Berarti bayi itu ada di dalam kandang hewan. Kalau begitu, kita segera mencari kabar baik ini. Mencari bayi Yesus, juru selamat dunia. Dengan semangat, para gembala mencari setiap kandang hewan untuk menemukan bayi Yesus. Akhirnya mereka menemukan bayi Yesus seperti yang diberitakan oleh malaikat. Para gembala bertemu dengan Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus, dan dibungkus kain lampin dan terbaring di palungan. Para gembala menceritakan apa yang telah malaikat katakan kepada mereka, bahwa malaikat beritahu bahwa ada juru selamat yang lahir di kota Daud. Setelah bertemu dengan bayi Yesus dan keluarganya, para gembala kembali ke padang rumput dan mereka sangat bersuka cita dan memuji Allah. Inilah berita pertama tentang kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Allah mengutus malaikat kepada para gembala. Padahal para gembala pada waktu itu miskin dan dianggap hina karena jarang beribadah kepada Tuhan. Beda dengan para imam yang sering beribadah di bait Allah. Allah ingin mengajarkan bahwa berita Natal ditujukan kepada setiap orang, meskipun orang itu orang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak penting, dan orang berdosa. Puji Tuhan, para gembala mendapatkan pesan keselamatan yang begitu indah. Para gembala sangat bersuka cita mendapatkan anugerah dari Allah, menjadi sekelompok orang yang pertama menyaksikan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah bagi orang-orang berdosa.
Nah, adik-adik, bagus tidak dramanya? Bagus ya? Coba kasih tahu Ibu bagusnya di mana? Ada yang mau kasih tahu Ibu sebelah sini? Apa bagusnya? Ada? Kalau di tengah? Ayo, apa sih bagusnya drama ini? Katanya tadi bagus. Kenapa? Ada apa? Ada lagu, ada Bunda Maria, ada apa lagi? Coba kita lihat ya, pertama, tampilannya bagus nggak? Bagus sekali. Terus ada yang memerankan atau memainkan tokoh-tokoh tadi. Ada tokoh apa aja? Gembala, terus domba, terus pohon, apa lagi? Batu, apa lagi? Banyak ya, malaikat ya. Bagus sekali, semuanya bagus. Ada lagi nggak apa yang bagus? Apa? Ya, terus apa lagi? Yang bagus adalah cerita dari drama tadi. Ceritanya adalah peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah. Dari penciptaan sampai nanti waktu akhirnya dunia ini, sampai waktu Tuhan datang kedua kali. Ini adalah cerita yang penting, peristiwa yang sangat bersejarah. Kalau di dalam hidup kita, peristiwa sehari-hari itu pasti terulang-ulang. Misalnya apa? Kalau kita naik kelas, atau kalau kita jadi ketua kelas, lihat aja di sekolah, peristiwa itu berulang-ulang. Tetapi peristiwa ini, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, dan pemberitaan kabar baik kepada malaikat ini terjadi sepanjang sejarah hanya satu kali. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian lihat satu lagi ya. Misalkan nih, kalau kalian diminta untuk memainkan drama ini, mau nggak? Kenapa mau? Apa yang buat kalian mau untuk mainkan drama ini? Apa karena kostumnya bagus? Atau karena ceritanya bagus, atau karena bisa bermain bersama teman-teman, berkumpul bersama. Tadi kalian lihat ya bagaimana teman-teman kita sudah bersama-sama melatih diri untuk memerankan daripada drama ini. Nah, sekarang Lose kasih kalian lihat ya, coba tolong slide-nya ditampilkan. Nah, coba kita lihat kostum daripada gembala. Nah, gembala tadi kostumnya bagus nggak yang di drama tadi? Bagus ya. Sekarang kalau gembalanya sebenarnya seperti ini kostumnya. Kalau kostumnya seperti ini, kalian mau tidak memakainya dan memerankan gembala? Mau tidak? Kostumnya itu jelek. Kalau tadi kan bagus ya, berkilau-kilau, warnanya menarik, terus apa lagi? Bersih, wangi. Tapi kalau coba pakai kostum ini, jelek, bau, terus apa lagi? Sudah kedel ya, kucel gitu, mau nggak? Pasti kita nggak mau. Nah, ini adalah gambaran gembala zaman waktu 2000 tahun yang lalu ketika para gembala mendengarkan kabar sukacita daripada Tuhan melalui malaikat. Nah, sekarang slide satu lagi. Coba lihat ya. Nah, gembala itu digambarkan adalah gembala yang kotor, keras. Terus apalagi itu? Ada yang tahu nggak? Gembala zaman dulu adalah gembala yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena gembala pada waktu itu adalah gembala yang tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Seperti kita, kalau kita sekolah tinggi mau jadi apa? Ada nggak yang mau jadi gembala? Pasti nggak ada kan? Pasti nggak mau. Nah, zaman itu juga orang Yahudi tidak mau jadi gembala karena gembala itu dianggap adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang kotor. Mereka tidak mau menjadi gembala. Bahkan mereka pikir gembala itu adalah gembala yang kasar. Karena apa? Mungkin suka berkelahi. Kadang juga ada yang mencuri. Dan terlebih lagi orang Yahudi tidak mau untuk membawa gembala menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Kalau ada peristiwa, misalnya ada pencurian atau ada pembunuhan, mereka tidak mau panggil gembala menjadi saksi. Kalau di
hukum kita, siapapun boleh jadi saksi. Mau tukang sampah, mau tukang pengemis, boleh jadi saksi. Tetapi bagi orang Yahudi, gembala tidak boleh jadi saksi. Karena mereka menganggap orang gembala itu orang yang hina, orang yang miskin, orang yang tidak perlu dipakai kesaksiannya. Dan terlebih lagi, para gembala itu tidak bisa beribadah ke bait Allah. Kalau kita beribadah kepada bait Allah, ada yang bisa halangin tidak? Tidak ada yang bisa halangin ya. Tapi yang ada apa? Kita sendiri yang mungkin malas untuk beribadah. Tetapi kalau para gembala, mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Mereka mau menyembah Tuhan. Mereka mau datang ke rumah Tuhan. Tapi mereka dilarang oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak boleh datang beribadah kepada Tuhan, masuk ke dalam bait Allah. Mereka tidak boleh, karena apa? Mereka dianggap orang yang hina, orang yang miskin, orang yang berdosa. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran daripada gembala ya. Kita pun sama seperti gembala ini. Walaupun kita sekolah yang baik, kita mendapatkan fasilitas hidup yang baik, tetapi kita juga kurang lebih sama seperti gembala. Samanya apa? Kita juga manusia berdosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah, Ibu akan jelaskan di cerita ini ya. Gembala ini walaupun dia orang yang miskin, dia yang hina, tetapi dia mendapatkan anugerah yang besar bagi dia dari Tuhan. Anugerahnya apa? Tuhan mau menampakkan diri kepada dia melalui apa? Satu berita, satu kabar sukacita kepada mereka. Kabarnya apa? Kita lihat di siapa yang di sini bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Kita coba buka Lukas pasal 2. Lukas 2, kalau tidak ada di sini bisa ditampilkan ya. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sudah dibuka? Kalau yang sudah buka kita baca bersama-sama. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sudah dapat? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kabar sukacitanya apa? Hari ini telah lahir Juru Selamat. Juru Selamat itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ibu minta tolong tampilkan. Juru Selamat itu adalah menolong orang. Nah, di sini ada J kecil, ada J besar. Contohnya begini ya, Juru Selamat itu seperti apa? Misalkan ya. Misalkan, ini namamu siapa, Dek? Ya. Siapa? Siapa? Marvel. Marvel, oh oke. Terus misalnya Marvel berkelahi, misalnya ini siapa? Namanya Rian. Vian. Oke, misalnya Marvel sama Vian berkelahi ya. Kalau kalian lihat, coba berdiri. Vian sama Marvel berdiri. Coba ya, kalian lihat. Kalau Vian dan Marvel berkelahi, kira-kira siapa yang kalah? Hah? Vian. Marvel. Kenapa Marvel? Karena dilihat dari postur tubuh ya. Dari postur tubuh kecil, kalau ditonjok, kalau dipukul oleh Vian, pasti kalah, pasti KO gitu ya. Nah, misalkan waktu mereka berkelahi, ternyata ada yang menolong. Misalnya yang menolong adalah Kak Jen. Nah, waktu Kak Jen menolong itu namanya Juru Selamat. Nah, silakan duduk. Kalau manusia menolong seseorang dari misalnya kesusahan, kesulitan, atau dari kecelakaan, atau dari menolong dari memberikan pertolongan supaya mereka bisa sembuh, itu namanya Juru Selamat. Tetapi Juru Selamat ini Ibu kasih huruf J kecil, karena apa? Kita manusia. Tetapi Yesus diberikan Juru Selamat huruf J besar. Kenapa? Karena Yesus berbeda dengan kita. Kita manusia, kita terbatas, kita berdosa. Tetapi Yesus Juru Selamat J yang besar.
Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Meskipun dia manusia, dia tidak berdosa. Dan dia tetap Allah. Nah itu J huruf besar ya. Nah waktu dikatakan Yesus juru selamat manusia. Juru selamat dari apa? Yesus menolong kita atau juru selamat kita dari apa? Apa karena dari kita luka-luka? Atau karena dari kita sakit? Bukan, lebih dari itu. Tuhan Yesus juru selamat kita dari dosa. Dosa itu apa? Ada yang bilang dosa itu misalnya tadi ya, memukul atau marah atau apa lagi? Bohong, apa lagi? Orang bilang dosa itu seperti apa, Dek? Ya. Ya, itu ya. Oke, Ibu lanjutkan. Dosa itu orang pikir adalah pukul tadi, bohong, marah. Itu bukan dosa sesungguhnya, itu akibat dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah kita berpisah dari Tuhan. Buktinya apa? Waktu malaikat datang, kenapa kabar sukacita itu Tuhan suruh malaikat untuk diberikan kepada para gembala? Kenapa? Kenapa enggak Tuhan sendiri yang kasih tahu kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus. Kenapa bukan Tuhan sendiri yang memberitakannya? Kenapa harus suruh malaikat? Itu menunjukkan bukti bahwa kita berdosa. Dosa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Siapa yang di sini bisa melihat Tuhan? Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau ada orang yang kasih tahu, saya sudah ke sorga, saya sudah lihat Tuhan. Tidak mungkin, karena apa? Firman Tuhan bilang, kalau orang melihat Tuhan, melihat Allah Bapa pasti mati. Mereka tidak akan mungkin hidup. Ya, nggak mungkin, karena apa? Itu menunjukkan kita manusia berdosa. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Buktinya tadi apa? Tuhan memberikan kabar sukacita kepada malaikat. Nah, di situ menunjukkan apa? Kita manusia berdosa. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Bukti kita manusia berdosa lagi apa? Siapa yang di sini rajin membaca firman Tuhan? Ada tidak? Wah, kalau masih ada bagus ya. Tetapi coba lihat, kita lebih banyak apa? Males baca firman Tuhan atau suka baca firman Tuhan? Waktu kita males ya, itu pengakuan yang jujur. Itu menunjukkan apa? Kita manusia berdosa. Kita tidak mau perkataan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mau bertemu Tuhan. Itu menunjukkan kita manusia berdosa. Kalau di dalam hati kita penuh dengan dosa, tidak mau ada Tuhan dalam hidup kita, buktinya itu adalah kita melakukan hal yang kesukaan kita, bukan yang disukai oleh Tuhan. Kesukaan kita apa? Marah-marah, berantem, apalagi? Tidak sabar, apalagi? Ganggu teman, males. Itu adalah bukti, ya, bukti bahwa kita sebenarnya sudah berdosa. Itu adalah kabar juru selamat. Sekarang kabar yang juru selamat yang diberikan ini adalah dikatakan kabar sukacita. Sukacitanya di mana? Sukacitanya adalah bahwa Yesus yang lahir, yang ada di dalam palungan ini, nantinya dia akan bertumbuh besar seperti kalian dari umur 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Dia akan bertumbuh besar. Waktu dia bertumbuh besar, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi pada dia? Kalau kita bertumbuh besar, kita ingin apa? Kita pasti punya cita-cita kan? Mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi apa lagi? Mau jadi guru, mau jadi apa lagi? Kita bisa menginginkan apa yang kita mau. Tetapi Tuhan Yesus, waktu dia lahir, dia akan bertumbuh besar. Bertumbuh besar untuk apa? Hanya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosamu dan dosa ibu. Dosa itu adalah satu kata yang penting. Dosa itu adalah satu satu hukuman atau
Itu adalah yang ada di dalam diri kita yang harus dibereskan oleh Tuhan. Siapa yang bisa membereskan? Manusia tidak bisa. Manusia bilang kalau membereskan dosa itu beribadah, rajin baca firman, rajin berbuat baik, terus lakukan hal yang baik, pergi ke tempat ibadah yang sudah ditentukan. Itu tidak bisa menghapus dosa kita. Itu tidak bisa menghapus dosa kita. Yang bisa menghapus dosa kita itu adalah Tuhan Yesus yang lahir di dalam palungan. Dia akan menjadi besar dan dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa ibu. Ini adalah kabar sukacita. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, nanti besarnya akan mati menjadi juru selamat engkau dan saya. Ini adalah kabar sukacita yang diberikan oleh malaikat kepada para gembala. Nah, sekarang apa sih respon gembala waktu mendengar firman Tuhan, waktu mendengar kabar sukacita itu? Ada yang mau kasih tahu tidak? Bagaimana respon gembala itu? Pertama, respon gembala adalah mereka percaya. Coba waktu kalian kalau dikasih tahu, ada sekolah, ada Natal di GRI Solo, akan ada berita firman Tuhan di Natal GRI Solo. Kalian mau datang tidak? Ada dua ya respon orang, ada yang mau, saya mau ikut. Tapi ada orang yang bilang, males di sekolah kemarin sudah kok Natalan. Atau di tempat lain nanti ada kok Natalan, males mending aku tidur. Hari ini libur, sudah bagi rapot, aku mau tidur dan mau istirahat, mau senang-senang. Tidak mau datang ke Natalan sekolah minggu. Nah, berbeda dengan gembala. Gembala waktu malaikat memberitakan firman Tuhan, kabar sukacita, mereka langsung segera mencari bayi yang baru lahir itu. Bayi yang menjadi juru selamat bagi mereka. Ini mereka responi, mereka heran. Kenapa mereka yang begitu miskin, mereka yang begitu hina, mereka bisa mendapatkan kedatangan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada mereka. Kesempatan ini mereka ambil, mereka segera mencari bayi Yesus. Itu yang pertama ya, mereka segera menemui bayi Yesus. Nah, waktu mereka datang menemui bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Waktu gembala bertemu dengan bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka datang dan menyembah ya. Walaupun mungkin mereka heran, kok ada sih selama seumur-umur ya, saya gembala yang paling miskin. Enggak ada sih bayi yang ada di dalam palungan. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makan hewan. Semiskin-miskinnya saya jadi gembala, kalau istri saya melahirkan, pasti ada tempat tidur lah walaupun rumahnya gubuk. Pasti ada tempat yang nyaman, yang enak. Ini di palungan. Palungan itu tempat apa? Tempat makannya hewan. Wangi atau bau? Bau. Kalian mau nggak makan, jangankan lahir ya, makan di tempat kandang hewan mau nggak? Nggak mau karena bau ya. Tetapi gembala itu, walaupun mereka melihat Yesus yang adalah juru selamat lahir di dalam palungan, mereka mau datang dan sujud menyembah kepada Tuhan. Bayangin anak-anak ya, gembala melihat kandang yang hina, yang walaupun dibersihin ya tetap masih bau, tetap masih jelek. Tapi gembala mau datang dan menyembah. Coba kalau kita lihat ya, gereja kita bagus nggak sih? Coba tempat gereja kalian masing-masing bagus nggak tempatnya? Pasti bagus kan? Sejelek-jeleknya gereja kalian, masih jelek mana dengan kandang? Jelek kandang kan? Tempat gereja kita pasti bagus. Tetapi mau tidak kalian datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan, beribadah kepada Dia? Mau nggak datang? Benar mau? Benar? Kalau mau bagus ya. Kalau tidak mau, kalian coba renungkan. Gembala yang hina, dia lihat juru selamat lahir di dalam kandang yang hina, yang kotor. Mereka mau datang menyembah dan sujud taat kepada Tuhan. Sedangkan saya punya tempat ibadah yang bagus, yang nyaman. Pasti ada AC sekarang itu ya. Kalau kita di kota besar, pasti ada AC. Walaupun di kota kecil, pasti ada kipas angin. Pasti disettingkan, dibuat
walaupun tidak ada kipas angin, pasti disettingkan udara yang mengalir supaya nyaman, supaya nggak bau. Supaya waktu lagi lelah-lelah jalan ke gereja, keringetan bau, ada udara yang mengalir supaya kita nyaman beribadah. Tetapi nyatanya apa? Kita malas beribadah. Kita malas datang ke rumah Tuhan. Kita malas untuk menyembah Tuhan. Kita malas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita ditegur oleh para gembala. Biarlah kita pun kita mau menyembah kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kita tempat yang layak untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita nggak mau datang? Berarti apa? Kita kalah respon kita dengan para gembala tadi. Walaupun lihat bahwa bayi Yesus lahir di tempat yang hina, mereka mau datang, sujud dan menyembah kepada Tuhan. Itu adalah respon yang kedua dari gembala. Respon yang ketiga, yang terakhir, ada yang tahu nggak? Setelah gembala menyembah Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka keluar dari kandang itu dengan rasa apa? Rasa sedih? Rasa kecewa? Dengan rasa apa? Sukacita, ya. Nah, ini membuktikan apa? Kalau kita sudah datang beribadah menyembah kepada Tuhan, ada rasa sukacita di dalam hati kita. Terlebih lagi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada respon sukacita di dalam hati kita. Respon daripada gembala yaitu sukacita dan memuliakan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lihat tadi ya, gembala tadi yang dianggap miskin, kotor, hina, berdosa oleh orang Yahudi, ternyata apa? Di mata Tuhan mereka sangat berharga. Mungkin kita juga merasa, kadang kita suka siapa yang di sini suka dikucilkan dari teman-teman? Mungkin kita sedih waktu dikucilkan ya, teman-teman berkelompok, gak mau berteman sama kita. Kalau mau main, ada kerja kelompok, gak mau ngajak kita. Rasanya gimana? Sedih kan? Sedih, kecewa. Nah, gembala pada saat itu juga walaupun mereka hina, mereka kotor, mereka berdosa, tetapi ternyata apa? Tuhan mau datang. Membuktikan apa? Tuhan mengasihi para gembala. Bukan hanya mau datang, bertemu, tetapi apa? Mau menjadi juru selamat para gembala. Manusia yang hina dan manusia yang kotor. Manusia yang hina tadi, gembala tadi, ketika mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan mau pakai mereka untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Yang tadinya mereka tidak boleh bersaksi oleh orang Yahudi. Mereka tidak boleh ngomong tentang kebenaran. Ternyata apa? Tuhan mau pakai mereka untuk memberitakan kabar baik. Memberikan kesaksian. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Tuhan yang begitu besar yang menjadi manusia. Untuk apa? Menebus dosa adik-adik dan dosa ibu. Dosa orang tua kita, dosa yang ada di sini. Semua manusia yang berdosa mau ditebus oleh Tuhan Yesus menjadi juru selamat, diselamatkan dosanya. Supaya apa? Supaya kita bisa bertemu kembali dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita kurang lebih sama seperti gembala ini. Kita manusia yang kotor, kita manusia yang hina. Kita adalah manusia yang berdosa. Waktu kita manusia yang berdosa, setiap hari kita melakukan aktivitas kita. Tidur, bangun, sekolah, terus apa lagi? Main, apa lagi? Belajar, terus apa lagi? Beribadah. Coba kalian renungkan ya. Losa mau kasih kalian renungan, kalian pikir. Peristiwa penting apa yang ada di dalam hidup kalian? Ada tidak? Ada tidak peristiwa penting di dalam hidup kalian? Marvel, apa peristiwa penting dalam hidupmu? Dapat nilai bagus misalnya ya. Atau pernah juara 1 lomba pidato. Apalagi? Peristiwa penting dalam hidup kita apalagi? Mungkin diajak papa mama jalan-jalan. Kemana? Ke Malaysia, ke Singapura. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Turki. Terus kemana lagi? Ke Amerika. Apalagi peristiwa penting dalam hidup kita? Ada tidak?
Nah, kita mungkin nganggap dapat nilai bagus, bisa jalan-jalan, terus ngerayain hari ulang tahun. Terus apa lagi? Peristiwa apa lagi? Kita mungkin anggap itu adalah peristiwa penting dalam hidup kita. Tetapi di drama ini, di cerita firman Tuhan ini, peristiwa penting di dalam hidup para gembala itu apa? Mereka mendapatkan kabar sukacita tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Nah, anak-anak, biarlah saat ini kita boleh juga mendapatkan peristiwa penting yang terjadi pada hari ini. Kita diberitakan kembali tentang Tuhan Yesus yang mau datang menjadi manusia, menebus dosa saya, menebus dosa engkau, menebus dosa engkau juga, dosa ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Biarlah waktu kita menemui Tuhan, kita kembali didorong. Buktinya apa kita bisa percaya kepada Tuhan? Kita adalah anak Tuhan, yaitu apa? Kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Pada drama ini, waktu dimainkan di gereja-gereja, biasanya berapa kali? Kalau kita lihat gereja-gereja memainkan drama, misalnya drama orang Majus, terus drama gembala, terus drama apa lagi? Misalnya drama Hana, Simeon yang menyambut Tuhan Yesus. Kalau dimainkan berapa kali di gereja? Mungkin bisa setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, ya. Tetapi kita yang ada firman Tuhan. Siapa yang di sini punya Alkitab? Siapa yang di sini ada Alkitab? Kalian tahu, Alkitab itu adalah berita firman Tuhan seperti gembala tadi, seperti malaikat tadi yang datang, ya. Yang datang kepada gembala untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Kita pun ada peristiwa penting dalam hidup kita, yaitu apa? Saat kita mendengar firman Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah peristiwa penting dalam hidup kalian. Biarlah melalui drama hari ini, Natal hari ini, di tempat ini, di GRI Solo ini, Ibu harap, guru-guru sekolah minggu di sini juga berharap, kalian bisa bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai apa? Juru selamatku, bukan juru selamat dia, juru selamat dia. Dalam arti apa? Saya tidak mau menerima Tuhan. Berarti siapa? Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kita yang rugi, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Untuk kita apa? Untuk kita bisa mau datang kepada Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita juga untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Seperti para gembala tadi. Mereka mendapatkan anugerah yang begitu besar bagi Tuhan. Biarlah kita pun bisa berdoa meminta Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Supaya kita pun boleh menjadi anak Tuhan untuk dipakai Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Mau tidak adik-adik? Memberitakan firman Tuhan. Mau? Mau tidak? Mau ya. Seperti gembala tadi. Itu membuktikan apa? Kita sudah menemui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Mari kita masuk di dalam doa. Ibu minta kalian boleh tutup mata, tangan dilipat, tidak usah melihat kanan dan kiri. Ibu akan bertanya kepada kalian, mata tetap ditutup, tidak usah melihat kanan dan kiri, kalian berada di hadapan Tuhan. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau berespon dengan firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini. Aku adalah manusia yang berdosa. Aku adalah manusia yang harusnya Engkau hukum selama-lamanya. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau mau menyelamatkan aku. Aku mau menerima Engkau. Siapa yang berkata demikian, angkat tangan adik-adik. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Silakan angkat tangan adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang kedua, siapa yang berkata,
Aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Mulai hari ini, aku mau datang kepada Tuhan. Aku mau rajin beribadah kepada Tuhan. Aku mau rajin membaca firman Tuhan. Aku mau rajin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus yang menjadi manusia, yang menjadi juru selamatku. Supaya aku bisa mengenal Tuhanku. Siapa yang berkata demikian, angkat tangan adik-adik. Aku mau mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang ketiga, siapa yang di sini mau yang berkata, Tuhan, pakailah aku sebagai anak-Mu untuk memberitakan tentang keselamatanmu bagi manusia berdosa. Masih banyak teman-temanku yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosaku, untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan saya dari dosa. Pakailah saya untuk memberitakan kepada mereka yang belum mendengar tentang Tuhan Yesus. Siapa yang berkata demikian? Angkat tangan adik-adik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan, mari kita berdoa. Loso akan memimpin kita berdoa. Saya minta adik-adik boleh berdiri. Boleh berdiri, kita berdoa, ikutin Ibu berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih. Melalui Natal ini, kami kembali boleh melihat dan mendapatkan suatu peristiwa penting, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia hanya untuk menjadi juru selamat kami dari dosa-dosa kami. Terimalah kami untuk menjadi anak Tuhan, karena kami mau percaya dan taat kepadamu. Tolonglah kami mulai dari sekarang sampai kami bertemu Engkau untuk dapat menjadi anak Tuhan. Tolong jaga kami dalam hidup hari-hari kami yang sering mendukakan Engkau. Kami jarang untuk mengutamakan Tuhan. Kami jarang untuk membaca firman Tuhan. Kami hanya mencari kesenangan kami. Tuhan, tolong kami mulai hari ini seperti gembala. Kami mau pergi, kami mau bergegas menemui Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga melalui guru-guru sekolah minggu maupun hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Pakailah kami seperti gembala untuk memberitakan firman Tuhan. Masih banyak teman-teman kami, keluarga kami yang belum menerima kabar baik sukacita ini dan belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Ibu kembalikan lagi kepada Lause Leni dan Lause Martin.